Baik, perkenalkan nama saya Maria Mayangi Lalausaka, NPM 33210100, semester 3, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pada tumbuhan. Pengertian dari organ itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu. Bagian dari organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama, akar. Akar merupakan bagian utama dari tumbuhan berkornus atau sudah memiliki pembuluh. Sifat-sifat akar yang pertama merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Yang kedua, tidak berbuku-buku. Yang ketiga, tumbuh terus pada ujungnya. Yang keempat, bentuk ujungnya meruncing. Yang berikut fungsi akar. Yang pertama, menyokong dan memperkokoh tubuh tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap. Yang keempat, sebagai alat respirasi. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau sebagai alat reproduksi vegetatif. Yang berikut bagian-bagian akar. Yang pertama, tudung akar atau kalibra. Yang kedua, rambut akar. Yang ketiga, ujung akar. Yang keempat, cabang akar. Yang kelima, batang akar. Yang keenam, leher atau pangkal akar. Ada 3 zona pembelahan pada akar. Yang pertama, zona pembelahan atau meristem. Yang kedua, zona pemanjangan. Yang ketiga, zona pematangan atau diferensiasi. Yang berikut jenis-jenis akar. Yang pertama, akar tunggang. Ciri-ciri dari akar tunggang yaitu tegak ke bawah dan dari akar tersebut keluar cabang. Yang kedua, akar akan berkembang lagi jadi percabangan dari ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, umumnya ada pada tumbuhan dikotil. Yang kedua, akar serabut. Ciri-ciri dari akar serabut yaitu yang pertama, bagian ujung dan pangkal akarnya memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, terdapat rambut dan serabut akar. Yang ketiga, umumnya ada pada tumbuhan monokotil. Yang kedua, batang. Batang merupakan bagian kedua dari tumbuhan setelah akar. Batang mempunyai jaringan pengangkut yaitu xilem dan fluem. Batang berfungsi untuk menghubungkan bagian akar, daun, dan buah sekaligus menopang tubuh tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Jenis-jenis batang. Yang pertama, tumbuhan yang tidak berbatang. Yang kedua, tumbuhan berbatang basah. Yang ketiga, tumbuhan batang berkayu. Yang keempat, tumbuhan batang rambut. Yang kelima, tumbuhan batang mendong. Bagian-bagian batang yang pertama, epidermis. Fungsi dari epidermis adalah sebagai lapisan pelindung batang dari kekeringan. Yang berikut korteks. Lapisan batang ini tersusun atas jaringan parenkim yang berkloroplas. Pada batang tumbuhan terdapat beragam fungsi korteks seperti menyimpan cadangan makanan pada pohon sagu, menyimpan cadangan air pada kaktus, hingga menyimpan udara pada tanaman teratai. Yang berikut endodermis. Endodermis merupakan lapisan korteks paling dalam dan berbatasan dengan silinder pusat. Yang berikut silinder pusat atau stel. Di dalamnya terdapat jaringan parenkim dengan berkas pembuluh yakni xilem dan fluem. Percabangan pada batang. Yang pertama, monopodial, yaitu batang utama kelihatan. Contohnya pada pohon cemara. Yang kedua, simpodial, artinya batang utama tidak kelihatan. Yang berikut menggarpu atau dikotom. Yang ketiga, daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil.
Fungsi dari daun yang pertama, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat respirasi. Yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif. Yang keempat, mengatur proses transpirasi. Yang berikut endodermis, epidermis daun. Pada permukaan daun terdapat sel epidermis yang merupakan sel terluar. Sel epidermis tersusun secara rapat, di mana pada dinding bagian luarnya menebal secara tidak merata dan terlapisi oleh lapisan kutikula. Yang berikut mesofil daun. Mesofil berada di tengah daun, di mana biasanya merupakan jaringan parenkim. Dua bagian mesofil yaitu mesofil tiang atau palisade dan mesofil bunga karang atau spons. Yang berikut berkas pembuluh pada daun. Pada daun terdapat urat-urat halus yang memiliki fungsi sebagai pembuluh nadi yang mengedarkan makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya indah dan mengeluarkan aroma wangi. Fungsi biologis dari bunga adalah memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dengan putik. Dalam proses penyerbukan bunga, juga mendapat bantuan dari pihak ketiga di luar tanaman seperti dari angin atau serangga, seperti kupu-kupu dan lebah. Bagian-bagian bunga. Yang pertama, kelopak bunga. Fungsinya adalah untuk melindungi bunga saat umur bunga masih muda, yaitu masih berbentuk kuncup. Yang kedua, mahkota bunga. Selain sebagai hiasan yang mempercantik, keseluruhan tanaman mahkota bunga juga memiliki fungsi, yaitu untuk melindungi alat kelamin bunga, seperti serbuk sari dan putik. Yang ketiga, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terbentuk dari metamorfosis daun. Bagian-bagian benang sari yang pertama, tangkai sari atau filamen. Yang kedua, kepala sari atau antera. Yang keempat, putik. Putik adalah alat kelamin betina. Putik terletak pada bagian bunga yang paling dalam. Putik tersusun dari daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Bagian-bagian putik, yang pertama, bakal buah atau ovarium. Yang kedua, tangkai kepala putik atau stilus. Yang ketiga, kepala putik atau stigma. Yang kelima, buah. Buah adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Fungsi buah yang pertama, menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. Yang kedua, menyebar biji untuk mendukung regenerasi tumbuhan. Lapisan pada tumbuhan yang pertama, eksokarp, merupakan lapisan buah paling luar yang mengandung pigmen yang menentukan warna dan corak kulit buah. Yang kedua, mesokarp, yaitu lapisan tengah pada dinding buah atau daging buah. Yang ketiga, endokarp, yaitu lapisan kulit paling dalam yang membungkus biji buah. Demikian penjelasan saya mengenai organ pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih.